消除，世世常行菩萨道。全体经师弟子，诚愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼。问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，请坐。感恩上人说故事，感恩慧梅师姐ya yang sudah membacakan Huixiang.感恩tim Siva Xiang yang telah menyiapkan ya materi untuk hari ini. Ya, Coan Siung Sư semua. Ya, Kanan ya juga sudah mau bersama-sama hari ini kita menghirup harumnya Dharma. Mari kita mulai dengan membacakan intisari ya kisah cerita master hari ini. Sin Fasyang Selasa 7 Maret ya Master yang bercerita. Oke, ini yang batang besi dan sapi betina. Ya, episode 80. Next coba. Poin 1. Di dunia ini bagaikan satu rumah besar. Ketika kita menggunakan cinta kasih dan welas asih yang setara untuk memandang semua makhluk, maka semua orang bagaikan saudara kita. Setiap orang dapat hidup harmonis dan hidup berdampingan dengan alam. Di dunia ini, manusia merupakan makhluk yang cerdas. Sebersih niat penuh cinta kasih dapat melindungi semua makhluk di dunia. Poin 2. Dengan adanya hati penuh cinta kasih, semua makhluk di dunia dapat hidup aman dan tentram. Jika kita membangkitkan niat buruk, maka makhluk hidup di dunia akan hidup menderita. Semua ini bergantung pada sebersih niat manusia. Jika setiap orang dapat bersama-sama membangkitkan hati penuh cinta kasih, maka hubungan antara sesama di dunia akan harmonis. Coba next. Poin 3. Setiap orang memiliki sifat bajik untuk melindungi kehidupan. Hanya saja hati nurani sebagian besar orang sudah tertutupi. Demi memenuhi nafsu makan sesaat, manusia menyantap daging hewan. Jika dapat membangkitkan cinta kasih universal, maka kita dapat melindungi semua makhluk. Oke, ya Sungsece di sini ya. Tadi di atas disampaikan di antara semua makhluk di dunia, ya manusia adalah dikatakan ya makhluk yang mulia, yang paling mulia, yang sebenarnya sih diberi kecerdasan dan kebijaksanaan. Tapi ya di satu sisi juga banyak sering dikatakan ya manusia itu adalah makhluk yang terkejam di dunia. Ya. Bahkan terhadap makhluk lain pun ya kadang kita malah jadikan santapan ya. Nah, dari yang istilah kata yang kondisi bangkai ya atau mati saat akan hidangkan. Nah, sekarang ini sudah malah ada satu tren lagi ya menyantap makhluk hidup dalam kondisi hidup-hidup. Dan kemudian manusia juga lah ya yang merusak alam demi kepentingan sesaat ya, kepentingan pribadi dan demi kekayaan. Jadi manusia yang penuh noda batin dan 5 racun ya, maka juga membuat semua makhluk dan alam menjadi menderita. Tapi dikatakan tadi ada Mas sebutkan ya, jika kita bisa membangkitkan hati welas asih dan cinta kasih, maka
kehidupan di dunia akan aman sentosa. Masyarakat akan hidup harmonis. Oke, yang di selanjutnya. Nah, ini adalah kisah yang kedua ya, petani tua dan kerbau. Ini episode 13. Coba dibantu next. Poin 1. Kita harus memiliki hati bodhisatwa. Hati bodhisatwa adalah saat kita mencurahkan cinta kasih. Hati penuh cinta kasih tidak bersifat sementara, melainkan bersifat selamanya. Tali kasih ini tersambung dari kehidupan ke kehidupan tanpa mengenal batas. Hati bodhisattva adalah cinta kasih terhadap semua makhluk dari kehidupan ke kehidupan tanpa ada batasnya. Yang harus kita teladani adalah hati seperti ini. Setiap orang memiliki cinta kasih. Di antara sesama manusia terdapat cinta kasih terhadap semua makhluk di dunia. Kita juga tidak boleh kekurangan cinta kasih. Poin 2, cinta kasih dan rasa syukur. Orang tahu bersyukur karena memiliki cinta kasih universal di dalam hati. Bapak tua dalam kisah ini berterima kasih kepada kerbaunya yang telah bekerja keras untuknya selama puluhan tahun. Meski hanya seekor kerbau, tetapi sang petani tidak melupakan budinya. Inilah rasa syukur. Kerbau tua itu menerima rasa syukur dari tuannya. Coba next. Kisah ini mengingatkan kita betapa besar pengorbanan orang tua bagi anaknya. Orang tua bekerja keras siang dan malam demi anaknya. Selain harus bekerja keras, sesungguhnya setiap menit dan detik orang tua selalu mengkhawatirkan anaknya. Budi orang tua sangatlah besar. Oleh sebab itu, kita harus menunaikan kewajiban kita sebagai anak dan memberikan contoh yang baik bagi generasi selanjutnya. Hubungan antar manusia adalah yang terpenting. Hubungan penuh cinta kasih di dunialah yang bisa bersungguh-sungguh membawa kehangatan dan kebahagiaan. Ya, tadi ya, jadi kalau dari kisah ini ya, tadi kan diceritakan ya, seorang petani tua yang begitu mempunyai rasa syukur ya, kanan ya kepada kerbau tersebut. Di saat tua ya dia merawat kerbau tersebut ya, dan tidak tega lagi untuk membuatnya bekerja keras ya, dan merasa di saat semakin tua takut lagi dengan kondisi ketidakkekalan, dia mulai mencari orang yang mau merawat kerbau tersebut, tapi dengan berbagai syarat. Ya, ini juga benar-benar adalah hati bodhisattva ya. Kemudian, nah setelah itu Master tadi mengkaitkan ya dengan mengkaitkan ya dengan orang tua yang telah berjasa merawat dan membesarkan kita. Ya, tentu kita tidak boleh melupakan jasa orang tua. Ya, jangan kadang seperti orang tua kita itu sudah mulai tua ya. Jadi kita anggap itu adalah merepotkan kita, ya, kemudian menyusahkan kita, ya. Padahal kan tadi ini disebutkan juga ya. Padahal orang tua kita itu budi orang tua sangat besar. Ya, mereka dulu merawat kita, ya begitu bersusah payah, ya. Orang tua bekerja keras demi anaknya. Ya, saat kita sakit aja kita tahu lah ya bagaimana orang tua tentu sangat sedih melihat kondisi kita. Oke. Dan tadi juga disebutkan ya, Master juga tidak setuju tidak bangun panti jompo ya. Tadi akan ada sebutkan juga.
Oke, ini sepertinya sudah intisarinya sudah tidak ada. Ya kan ya sesiung saja semua. Mohon nanti kalau bisa, ini dua kisah ini kan berbeda ya. Yang berbeda tadi memang sama-sama mempunyai hati bodhisattva, tapi agak berbeda ya. Kita bisa nanti mungkin kan buat sesiung saja kalau mau bagi sharing di dua kisah seperti ini. Oke, seperti biasanya coba kalau ada apa, lu saja ya. Kalau mau sharing bisa dipersilakan, ring saja ada. Sepertinya nggak ada ya, ring saja ya. Host ada yang bisa bantu cek sebentar saya cari. Sio Ing Suci tidak hadir ya? Oh iya, Karena oke, kanan ya Stesani ya. Oke, nah ini siapa sih ini yang sorry saya mesti intip dulu. Oke, oh Tani Vin Sesiong ya, mau sharing ya. Sesiong persilakan. Ya, ini Pak Wok Tangsia langsung tidak menyia-nyiakan kesempatan. Silakan Sesiong. Pagi ya, pagi Sesiung ya. Samsung hal ya kanan sang dan kaisu ya. Saya mungkin bertanya aja Sesiung, saya nggak sharing ya. Saya mau tanya, ini kan juga masih ada berhubungan sama vegetarian dan segalanya ya. Pertanyaan saya pertama, dunia mengubah kita atau kita mengubah dunia? Yang kedua, saya mengambil satu perumpamaan binatang ya Sesiung Seci. Saya nggak tahu apakah ini perubahan ini belakangan ini atau sudah lama. Kalau waktu saya masih kecil, saya sering lihat binatang yang namanya seekor anjing. Kalau dia kencing, terutama yang jantan ya, selalu satu kaki diangkat ke atas, kaki belakang, kaki kanan ataupun kaki kiri ke atas, dia kencing. Jadi tiga kaki napak, satu kaki yang belakang diangkat ke atas menghadap tembok atau menghadap mana dia kencing begitu. Tapi belakangan ini setelah saya melihat lagi, mungkin karena baru belakangan saya lihat ya, baik anjing laki-laki, maksudnya jantan ya, bukan laki-laki, jantan maupun betina, itu sekarang kencingnya semuanya kakinya belakang jongkok. Nah, apakah cuma saya yang perhatiin atau juga sesiung-sesiung ada perhatiin? Nah, kalau keadaan seperti ini, apa yang membuat seekor binatang bisa berubah? Dia punya karakter dan tingkah lakunya. Itu aja sesiung saja. Kanan ya, Cao Sang. Oke. Ini Tani Sesiong ini ngetes ini sepertinya di pagi-pagi di sini. Oke ya, nah Sesiong saja ya. Ini tapi memang bagus ya. Ini jadi membuat kita juga berpikir ya Sesiong ya, benar nggak ya? Apakah dunia mengubah kita atau kita yang mengubah dunia? Ya, termasuk ya segala hal ya, yang kondisi yang ada. Nah, Sesiong saja ada yang mau bantu jawab atau mungkin mau kasih pandangan Sesiong saja. Tadi ada Rory Sece ya, Rory Sece ada bilang kita mengubah dunia. Sece boleh sharing nggak? Nggak apa-apa Sece. Di sini kan sebenarnya kan juga ladang pelatihan buat kita sharing ya. Sharing itu apa? Kita memberikan mungkin pandangan kita, ya kan, memberikan pengalaman kita, berbagi pengalaman dan seperti tadi Tanifin Sisiung juga boleh kan juga apa bertanya juga seperti itu ya. Toh tujuannya kan kita ini kan adalah menyamakan apa pandangan seperti itu. Boleh, Roli Seceh mau sharing sedikit? Chào Kenapa Seceh? Dạ, Ya, nhất sư pandangan Diệu. Seceh seperti itu. Ya, Dạ. kanan Seceh. Chào anh sư Diệu sư chị. Cảm Iya. ơn Sang Ren. So Kuse, kita yang mengubah dunia. Seperti dunia sekarang kan menyantap daging itu seperti biasa ya. Tapi setelah kita mengikuti master,
bahwasanya kita harus penuh welas asih kepada binatang. Walaupun untuk melakukannya kan agak susah. Tapi kita harus punya tekad untuk menyayangi binatang. Jadi kita yang mengubah dunia. Jadi mengenai perilaku ya, tadi binatangnya itu juga manusia yang mengajarinya. Jadi sebenarnya manusia itu berperan penting melakukan tata krama seperti seekor anjing yang akan membuang hajat. Begitu Susiom. Ya, kanan Susiom. Kanan saja ya. Bahkan bukan anjing aja ya, kadang di rumah juga ada yang kucing yang diajarin ya, setiap mau buang hajat itu dia bahkan mesti pergi ke kloset ya, bener nggak? Ya, ke kloset dia bisa buangnya pas seperti di lubang klosetnya atau sekitar sana seperti itu. Ya, jadi berarti manusia juga yang mengajarkan mereka tata krama ya. Oke, ada lagi di sini tadi ada iPhone ya, iPhone siapa ya ini? Coba boleh siapa ya kalau iPhone ini? iPhone Viviliang Suci. Oh, Viviliang Suci. Oh iya Viviliang Suci. Kang Eun Suci, Kang Eun Joni Susiong. Menurut saya manusia itu telah diberikan akal dan budi yang luhur ya, yang tertinggi di antara semua makhluk. Oleh sebab itu kita sebagai manusia itu harus bisa menjaga ucapan, pikiran, dan perbuatan kita. Jadi dengan sebersit pikiran baik kita akan merubah dunia ini ke arah yang lebih baik. Tetapi dengan sebersitnya pikiran yang jahat, dunia akan berubah. Misalnya dengan perang di Ukraina. Jadi kita ini sebagai manusia haruslah bisa menghilangkan 5 racun batin di dalam diri kita, yaitu ketamakan, kebencian, kebodohan, keraguan, dan kesombongan. Dengan bisanya kita menguasai dan juga menghilangkan segala noda batin yang ada di dalam pikiran kita, yang terutama adalah ketamakan. Kita tidak akan mencelakai dunia ini sehingga terjadi bencana akibat ulah manusia, dan juga dengan banyaknya karma buruk kolektif yang ada sekarang ini sehingga terjadilah pandemi ini. Jadi kita harus benar-benar bisa menjaga pikiran kita, apalagi seorang pemimpin ya, karena berkuasa seperti seorang presiden itu harus lebih menjaga pikiran dan juga noda batin di dalam dirinya sehingga dunia ini bisa harmonis dan damai. Kang Eun Susiong Suci. Kang Eun ya, Viviliang Suci. Oke, ada lagi yang mau sharing? Siung Suci. Atas tadi pertanyaan Tan Living Susiong. Oke, belum ada mungkin ya. Mungkin ini sih dari saya sharing sedikit ya. Memang seharusnya memang kitalah yang mengubah dunia. Karena dunia ini kan istilah kata hanyalah tempat ya. Tempat di mana kita tinggal ya. Jadi memang kondisi yang ada sekarang kitalah yang merubah dunia. Ya. Dan merubah segala kondisi. Kalau tadi dikatakan bahwa tadi secara kan ada sharing ya, seperti kita mengajarkan tata krama kepada binatang, ya kan bagaimana mereka tadi Vincent juga bilang ya, sekarang juga kalau mereka mau kencing itu juga sampai jongkok seperti itu. Mungkin saya nggak tahu, saya juga nggak perhatikan ya, apakah benar seperti itu. Tapi kalau kita lihat sekarang memang hal itu terjadi. Ya kita lihat sekarang tuh banyak yang kadang anjing itu diajarkan untuk berjalan dengan 2 kaki. Benar nggak? Kan ada ya di video-video ya. Bagaimana kadang mereka diajarkan berdansa lagi.
Ya, kemudian mereka juga didandan seperti manusia, ya dikasih baju dan sebagainya. Dan bukan hanya anjing ya, kita juga ada lihat kadang monyet. Ya, ada juga seperti monyet juga ya. Kemarin saya ada lihat satu di Facebook itu bahkan simpanse juga ya, seperti itu dirawat ya. Nah kemudian yang terakhir saya juga pernah lihat ya, bahkan itu babi juga sama, gitu loh, didandan juga seperti itu. Nah jadi itu adalah salah satu mungkin yang membuat apa ya sudah agak berbeda. Nah di sisi lain kita lihat kalau hewan atau binatang dimanusiakan, ya kan? Kan sekarang istilah katakan dimanusiakan ya. Tapi ada yang sebaliknya, manusia bahkan mau menghewankan, menghewankan diri. Artinya apa? Seperti contoh ya, kan sekarang kan banyak ya yang kadang istilah kata tanda kutip bertingkah mungkin seperti hewan atau binatang itu ya. Kita lihat aja contoh seperti pola makan yang tadi kan pola makan yang termasuk ekstrim dan bos itu kan juga ada di istilah kata di dunia binatang sebenarnya kan. Coba, tapi kalau kita pikir hewan pun sendiri mereka juga tidak seperti manusia yang serakah ya. Mereka nggak pernah kan menumpuk makanan kan. Dan mereka makan adalah setelah mereka makan kenyang ya sudah seperti itu. Ya tidak lagi terlalu berburu seperti itu ya. Nah beda dengan manusia. Lalu juga ada kan manusia berdandan seperti hewan. Ada nggak sih yang bahkan mentato bentuk wajah ya kan, bahkan ini ya kan memakai memakai mungkin ya mantel yang berbulu dan sebagainya seperti itu gitu loh. Beda ya kalau mungkin di daerah dingin ya mungkin yang masih mereka butuh kulit untuk kehangatan, tapi kan ada yang bukan di daerah dingin seperti itu. Bahkan saya pernah kalau nggak salah waktu itu pernah lihat atau baca ya, itu bahkan kalau bisa sengaja malah mau dipasangin ekor di belakangnya seperti itu. Nah, ini kan terbalik seperti itu. Ya, jadi dan kemudian mungkin manusia dengan kecerdasannya, nah ini sudah mulai mengeksploitasi alam ya. Ya, itulah kita tahulah alam itu yang mana akhirnya dikembangkan juga ya, dibabat hutan, dibabat dan sebagainya untuk ini. Tapi ya balik lagi sih, ini kalau menurut saya sih semua juga adalah suatu hal yang mungkin istilahnya ya, bahwa mungkin ini juga kebutuhan manusia juga ya. Kan kita tahu manusia kan pasti juga berkembang, tumbuh berkembang ya. Sekarang juga sudah mencapai hampir 8 miliar. Tentu mungkin membutuhkan suatu lahan, suatu tempat dan sebagainya. Ya, dulu kita tidak perlu AC ya kan, karena alam masih sejuk ya. Tapi sekarang manusia karena dengan kondisi banyaknya seperti kendaraan bermotor ya, pabrik yang mengakibatkan itu akhirnya dunia semakin panas. Nah lalu juga diciptakanlah mungkin AC dan sebagainya seperti itu. Jadi semuanya ini adalah kalau saya bilang sih ya termasuk bagian dari dharma juga ya. Semua adalah terjadinya perubahan dan ketidakkekalan seperti itu. Oke, ada sesuatu yang mau tanggapin? Atau ada sesuatu yang mau sharing? Masa di sini ada 147 orang, tidak ada sih yang mau berbagi sharing ya? Ayo dong, sesuatu. Adalah Sesiung, masa nggak ada Sesiung? Nah, saya tahu nih. Ini kan kata-kata Sesiung ini, waduh, menggelitik. Masa 147 orang nggak ada? Ya ada lah ya. Ya udah, lanjut. Masing pada ini masih ragu-ragu. Oh, biar dia dulu aja deh. Sama kan saya juga begitu. Biar yang lain dulu deh. Biar lain dulu deh gitu ya. Tapi kalau memang udah dipanggil berapa kali nih, saya akhirnya nggak tahan juga deh ya. Mungkin karena kita diseci ya.
Kita itu memberi ya. Jadi berilah kesempatan orang lain. Iya, itu salah satu faktor juga. Itu ya, Su, ya. Baik, Sisyong, jadi kan ensang dan kuse ya. Jadi ya kalau saya lihat memang dari kisah ini semua itu ada kaitannya dengan, kalau yang pertama apalagi ya, keserakahan, kesombongan dan kebodohan itu ada ya semuanya ya. Karena kepengen menikmati, tadi Sisyong bilang pola hidup, pola makan udah berubah semuanya. Ya berubah. Jadi semakin lama semakin menggila gitu ya. Jadi makan yang hidup-hidup ya, perempuan-perempuan cantik di WA itu videonya ya, makan apa yang masih hidup ya, masih hidup dimasukin ke cuka atau apa, langsung masuk ke mulut dan dia gigit-gigit dengan mata mermelek menyatakan kelezatannya. Gila. Itu kan gila. Jadi maaf saya jadi ngomong gila gitu ya. Jadi maksudnya gila di sini, wah betul-betul sesuatu yang wah banget gitu loh. Betul-betul apa ya, kita bilang, aduh, nggak bisa ngomong lagi dah, speechless dah ya, susah ngomong dah. Kenapa bisa sampai sedemikian? Berarti kan pola makan ataupun juga pola hidup berubah ya. Jadi kalau pertanyaan Lipin Sisyong, apakah ini dunia merubah kita? Nah, ini kan juga ada termasuk jadi pertanyaan, ini dunia merubahnya atau gimana? Ya, jadi kalau mungkin kalau saya lihatnya tetap aja manusia yang merubahnya, bukan dunia yang merubahnya ya. Karena yang terjadi di sini adalah keinginan daripada manusia, keserakahan daripada manusia tadi. Serakah sehingga tidak serakah akan makanan. Jadi tidak peduli mau nancepin besi panas ke dalam perut si sapi ya untuk mendapatkan susu yang membeku di besi panas tadi. Itu kan sudah sangat kelewatan juga ya, sebuah penyiksaan. Jadi demi kenikmatan yang sesaat, mereka tidak peduli akan penderitaan daripada makhluk-makhluk lain. Dan ini kan gimana ya, itu namanya kekejamannya itu semuanya karena arogansi, kesombongan mereka. Mereka merasa sudah memiliki, mereka sudah punya, mereka bisa membeli dan lain-lain, sehingga mereka merasa harus menikmati seberapa mahal pun juga ya. Ada yang mungkin mau menikmati ya, kalau ada sirip ikan misalkan ya, sirip hiu, ada katanya apa menjangan, apanya ini dari hewan-hewan yang langka, yang dikatakan asalkan katanya ini ada mengandung obat, walaupun itu tidak bisa dibuktikan atau belum bisa dibuktikan melalui sains, akan tetapi karena sudah berkembang mitosnya dan mereka percaya karena mereka juga punya uang. Jadi mereka punya uang, udah pokoknya ini pasti, ini dengan makan ini jadi begini, dengan minum ini jadi begitu ya. Jadi semuanya itu timbul dari mana ya? Dari rasa serakah. Katanya serakah ingin sehat juga ya, nggak usah ini deh, makan makanan yang sehat-sehat terus aja, ciapo terus aja supaya sehat ya. Olahraga nggak mau, maunya ciapo aja gitu ya, cukup sehat gitu. Nah itu juga dari kebodohan kan jadinya. Jadi lengkap sudah keserakahan, kesombongan dan kebodohan. Loba, dosa, moha itu memang lengkap menghiasi kehidupan kita semuanya. Jadi tentunya dari keserakahan, kesombongan dan kebodohan ini kita sudah merubah dunia, kita yang merubah dunia. Saya setuju ya, walaupun saya nggak tahu risetnya gimana ya, tapi saya setuju pola hidup kita itu pelan-pelan merubah dunia. Pola kita menggunakan minyak bumi, gas alam, semua itu kan demi kenikmatan manusia, supaya AC kita terus bekerja supaya kita nggak kepanasan ya. Jadi kalau di tempat yang dingin ya supaya pemanas itu supaya tidak mati kedinginan kan begitu. Jadi dulunya gimana? Dulunya mereka merasa ya hidup itu ya memang begitu ya, tetapi kemudian ada orang-orang yang pandai, yang pinter lalu mengolah, wah kita
bisa loh nggak kepanasan dengan ini. Nah ya, oh kita bisa loh berjalan lebih cepat dengan kendaraan ini. Jadi manusia terus mencipta. Dan suka atau tidak suka, selain ciptaannya itu bermanfaat bagi manusia, tetapi juga itu mengeksploitasi bumi. Ya tentunya makanya kita merubah dunia. Dunia semakin dieksploitasi, semakin rusak. Lalu setelah rusak kita juga yang bilang, oh kita harus menjaga. Bagaimana? Tetapi kepentingan kita tetap lebih dahulu ya. Kepentingan kita tetap lebih dahulu loh, Susiung Jody. Bahkan kita para relawan pun yang menjaga pelestarian lingkungan, kalau sudah bersinggungan dengan kepentingan, kita akan mendahulukan kepentingan, bukan mendahulukan pelestarian lingkungan. Susiung, benar nggak saya tanya? Susiung kan ketua PL nih, ya. Jadi kita lebih sering merasa, aduh, nggak Fangpien loh kalau begitu. Udahlah begini aja. Nah, itu, ya. Jadi padahal yang Fangpien itu tidak mendukung PL, tapi Fangpien. Tapi ini lebih leluasa, ini lebih mudah, lebih gampang, nggak merepotkan gitu loh. Nah itu karena itulah pikiran manusia ya, tadi dari Vivian juga mengatakan pikiran, ucapan dan perbuatan. Jadi begitu berpikir kita mau yang lebih Fangpien, maka kita akan menghalalkan berbagai macam cara untuk menjadi Fangpien. Nah, jadi kalau Stephen Huang Zhexiong ini mengatakan welo Fangpien sui pian. Karena kita mau Fangpien, kita jadinya sui pian gitu. Jadi artinya kalau kita mau leluasa, akhirnya kita menjadi sembarangan aja gitu loh. Seperti itu dan itu saya juga melakukan itu. Nah, bagaimana supaya tidak melakukan itu? Nah, ini saya butuh tekad yang lebih kuat, saya butuh niat yang lebih kuat agar saya bisa mengalahkan keinginan pribadi, agar saya bisa mengalahkan kepentingan pribadi yang saya merasa udah begini lebih Fangpien dah gitu ya. Nah, umpamanya saya bawa botol air minum atau beli air minum di jalan aja. Nah, itu. Bawa botol air minum, aduh repot ya, saya mesti bawa tas lagi dong, saya mesti bawa begini dong, bawa begitu dong, ribet nanti begini gitu, udah dah, mendingan nanti saya beli aja di jalan dah. Nah itu ya, seperti itu. Jadi Johannes Zhexiong mengatakan Fangpien itu apa? Fangpien itu gampang, agar lebih memudahkan, itu Fangpien, agar lebih leluasa ya, lebih dimudahkan lah. Hongpien mah. Itu kalau orang Hokkien kan Hongpien bilangnya, kan masa Zhexiong Joni nggak bisa ngerti itu Johan Zhexiong Johan itu orang Medan ya, pasti Hokkien itu Hongpien ya. Jadi itu dia Fangpien. Jadi demikian, jadi kita itu saya itu lebih sering mengutamakan supaya Fangpien ini sehingga saya banyak juga yang membuat tidak mendukung PL sebetulnya. Dan ini sebetulnya kalau mau berpikir lagi, maka itu pelatihan diri itu betul-betul di setiap bidang, di setiap saat, di setiap lini kehidupan kita. Jadi bukannya kalau kita sudah mengerti tentang pelestarian lingkungan, berarti kita betul-betul sudah pelestarian lingkungan, belum tentu. Kita paham tentang vegetarian, kita paham betul-betul apakah pikiran kita juga vegetarian atau cuma mulut kita yang vegetarian. Ini juga penting untuk direnungkan, ya, karena kita bisa terlihat makan vegetarian, tetapi orang tidak bisa lihat pikiran kita waktu kita menyantap vegetarian, apa yang ada di dalam pikiran kita. Apakah kita berpikir, ini kok rasanya masih nggak sama sih, ini kok masih nggak sama sih, bentuknya doang sama, nih harumnya sih udah bener nih, ini harumnya udah bener, cuma rasanya nih kurang dikit lagi nih. Nah, apakah itu berarti pikiran kita VG apa enggak tuh kalau begitu ya? Nah, ini juga pertanyaan. Kalau saya dijawab, Zhexiong itu direnungkan sendiri aja. Itu untuk masing-masing. Jadi di dalam kehidupan ini memang terus-menerus manusia ingin memanjakan dirinya, ya, ingin mendapatkan sesuatu yang terbaik bagi dirinya. Untuk itu rela mengorbankan apa saja, bahkan mengorbankan kehidupan para makhluk lain.
Ya kan? Dengan membuka lahan banyak, itu kan mengorbankan juga begitu banyak makhluk hidup yang lain. Mengorbankan itu. Demi apa ya? Supaya kita manusia mendapatkan konsumsi-konsumsi yang lebih bagus, yang lebih baik, mendapatkan sumber daya, dan akhirnya sumber daya bukan cuman apa namanya kita bilang bukan cuma minyak bumi, gas bumi, bahkan batu permata, Sesiong. Ya kan, itu digali, dihancurin semuanya, dibuat batu permata hanya untuk hiasan, bukan untuk kaca rumah. Kalau Master bilang lebih baik beli kaca, bisa menahan angin, menopang, melindungi kita dari hujan. Kalau batu permata, berlian, safir, apa ruby segala, itu untuk melindungi apa? Nggak ada yang dilindungi, melindungi prestisius, melindungi muka. Bin, why bin? Muka saya kan lebih bercahaya kalau saya pakai intan 5 karat, 10 karat di tangan gitu kan. Dengan demikian prestisius saya naik tingkat gitu. Nah ini kan yang akhirnya menjadi dari keserakahan, arogansi, dan ini sebetulnya kebodohan gitu loh. Di dalam spiritualisme, di dalam Buddhism, kalau Master mengatakan ini kebodohan. Tetapi kalau yang memang mengembangkan seperti itu, mereka bilang, oh ini pinter, karena apalagi diamond ini investasi, karena nanti harganya akan naik lagi ya. Jadi memang demikian ya. Jadi karena investasi, jadi karena juga memang dia masih merasa tidak cukup dengan kekayaannya, perlu terus-menerus diinvestasikan kembali. Ini bukan soal salah benar, Sesiong Joni ya. Itu semuanya adalah yang saya bicara ini fenomena di dalam kehidupan yang ada gitu. Jadi saya sendiri juga bisa begitu, bisa ya. Mungkin saya beli emas, mungkin saya beli apa untuk investasi, karena ada kekhawatiran nanti di hari tua jangan sampai susah, jangan sampai begini, jangan sampai begitu. Oh itu sah-sah aja. Tapi pola hidup seperti ini kan tidak dilakukan oleh para suhu ya kan, nah gitu. Kenapa? Karena para suhu mendalami spiritual dan para suhu tahu dasar-dasar daripada semua keinginan tersebut adalah keserakahan, kesombongan, dan kebodohan. Lalu kita itu yang sudah begitu tebalnya, cobalah dibalancing gitu loh, dibalancing aja ya. Jangan terus-menerus mengumbar seperti itu. Karena ketika kita mengumbar semuanya itu, kita berperan serta terhadap pengerusakan bumi yang semakin semakin banyak ya. Cara penggunaan AC aja, Master juga bilang ya, menggunakan AC pada saat sangat dibutuhkan, dan tingkat suhunya ya dibuatlah 25 supaya tidak terlalu banyak menggunakan freon-freonnya itu, betul nggak? Walaupun freon juga sekarang katanya udah dibuat lebih friendly katanya ya, tetapi kan juga ada listriknya dan lain-lain. Listrik kan banyak juga, dunia kekurangan listrik ini, kekurangan itu, untuk mencukupi kehidupan. Ya, jadi rumah-rumah yang besar dan terang benderang dari segala sisi semuanya itu membuat listriknya berapa. Makanya Cingsetang kita malam-malam orang suka bilang, Cingsetang kamu kok malam-malam gelap begitu sih? Lah ya kan kita mau eco-friendly, itu kita mau apa? Bukan kita nggak mampu bayar listriknya, donaturnya banyak, udah bayar listrik bisa, tetapi kita mau supaya lebih meminimais itu, supaya kita tidak menggunakan sumber daya yang untuk apa hanya dipakai begitu saja untuk keindahan katanya, terang-terang cahaya ya. Kita memang tujuannya bukan itu. Bangunan kita tujuannya bukan untuk ditonjolkan, dipamerkan keindahannya, bukan, tetapi fungsinya. Bangunan kita tuh Master maunya fungsinya, berfungsi. Cobalah relawannya banyak berkegiatan di sini, itu baru cahayanya, bukan cahaya lampunya, itu materi gitu loh. Yang membuat Cingsetang bercahaya itu adalah adanya para relawan yang berkegiatan banyak di sana, yang merasakan bahwa Cingsetang adalah rumahnya. Nah, ini baru bisa membuat Cingsetang itu bercahaya. Ada senyum di sana, ada sapa di sana, ada salam di sana, ada kehangatan di sana, saling berbagi di sana, saling membantu di sana. Nah, ini semua cahayanya, cahaya daripada Cingsetang, bukannya banyaknya lampu di malam hari, bukan. Jadi demikian, saya pikir kita semuanya tentunya seperti pesan Master ya, kita harus terus miao kuanca itu mengamati batin kita sendiri. Jadi mengamati batin berarti batin itu adalah pikiran,
kesadaran, perasaan, dan ini yang harus kita terus amati. Kenapa? Bagaimana mengamatinya ketika 6 indera kita bersentuhan dengan objek, maka disitulah terjadi sentuhan, terjadilah sebuah fenomena di mana pikiran, perasaan, dan kesadaran akan bermain. Nah ini, jadi begitu bertemu objek, umpamanya harum apa nih? Harum sate. Apa yang bermain, perasaan, pikirannya, dan keinginannya gitu. Apakah kesadarannya yang muncul? Ya kan begitu. Ketika mendengar suara apa nih? Pujian apa? Celaan nih katanya. Nah, padahal itu suara hanya suara, kata-kata saja. Tetapi ini bisa dianggap pujian, bisa dianggap celaan. Ketika menganggap pujian, bermainlah perasaan yang senang-senang gitu kan. Perasaan yang gembira-gembira. Begitu dia kata-katanya berubah jadi celaan, muncullah ketidaksukaan, kesedihan, keterlukaan, dan lain-lain. Nah, itu kita begitu mudah bergejolak, begitu mudah dipermainkan oleh berbagai fenomena di luar karena pelatihan diri yang kurang. Nah, inilah makanya Master mengatakan Xiu Xing. Setiap hari kita mesti Xiu. Xiu apa? Liu tu Wan Xing, menjalankan 6 praktek paramita. Wan Xing, puluhan ribu. Bukan cuma kita dengar 1-2 kali, wah saya udah ngerti, wah liao kai lah, wah bengpe liao lah. Tapi coba kau, nah ini kan repot kan gitu ya. Ya, jadi kita semuanya harus rajin karena kita memang belum mampu seperti itu. Kalau nggak tahu kalau Susi yang sudah mampu ya. Kalau saya sih belum mampu, jadi harus terus berlatih terus dengan bersharing seperti ini. Saya juga mengingatkan diri saya. Nah, saya udah ngomong nih. Kalau udah ngomong harus bisa jalanin nih. Ya. Jangan hari ini saya ngomong ya, besok saya begitu lagi. Nah, tapi nyatanya besok bisa begitu lagi sih. Itu makanya harus melatih diri terus ya. Kanan Sisung, semua Sisung kanan semuanya. Kanan Cihola ya. Waduh, ini sharingnya luar biasa. Jadi memang ya, kalau saya pikir sebenarnya manfaat kita sharing itu ya sebenarnya juga salah satu mengingatkan kita ya. Kadang mungkin dengan kita udah sharing, kalau kita misalnya besok-besok kita melakukan sesuatu yang kurang sesuai, kadang kita jadi merasa ya, waduh malu dong kalau begitu kita ngomongnya nggak sesuai dengan tindakan ya. Jadi itulah butuh kita sering sharing untuk mengingatkan kita. Tadi Sisung juga ada sampaikan ya keinginan yang berlebihan ya. Padahal ya Mas Kan yang mengatakan ya keinginan yang semakin banyak keinginan maka semakin menderita dirasakan. Ya kan. Setelah memiliki kita takut kehilangan. Ya itu juga memang ya itulah mungkin kondisi batin manusia seperti itu. Lalu tentang kaitan dengan persoalan lingkungan ya, yang mungkin yang seperti ada kaitan dengan alam, saya mungkin mau sharing sedikit. Waktu itu ada satu Sesiung dari luar kota, ya dia ada tanya saya tentang penggunaan kaca, ya di mana dikatakan di daerah dia tidak ada tempat terima tempat terima kaca seperti itu. Lalu dia bilang, Sesiung, kasih tahu dong ke pemerintah, jadi agar tidak boleh lagi memproduksi kaca gitu loh. Saya bingung jawabnya itu, saya bingung sih terus terang. Saya bilang sebenarnya kalau kita berpikir balik lagi, kita tidak bisa kita tidak bisa itu mencegah teknologi itu semakin berkembang, ya kan? Tapi ya balik lagi ya seperti prinsip 5 kan ada 5R itu ya, salah satu juga yang terpenting di atas kan adalah kan rethink, kita berpikir ulang ya. Kita mau memakai sesuatu itu apakah itu kebutuhan atau keinginan, itu dulu yang terpenting. Lalu yang kedua kan ada reduce, mengurangi ya. Nah oke. Nah sekarang saya tanya, saya balik ke dia, Sesiung di rumah di rumah ada pakai kaca nggak? Saya tanya. Ya ada, dia bilang. Sesiung di rumah itu bolamnya ada pakai kaca, ada dong, dia bilang. Nah kalau gitu gimana? Sesiung buang semua dulu dong, ya kan? Kan nggak mungkin ya, mobil Sesiung ada kaca nggak? Ada, ya jangan pakai kaca dong, saya bilang. dia mulai bingung. Jadi saya bilang yang penting itu sebenarnya adalah apakah ini adalah kebutuhan kita atau keinginan kita, gitu saya bilang gitu loh. Nah inilah kembali lagi ya, memang teknologi itu berkembang, ya kita juga harus sadari juga itu maksudnya ini kan zaman ini sudah mungkin beda ya, gitu loh. Kalau dulu misalnya di rumah itu dulu tidak ada kaca ya kan, dulu kita hidup mungkin kondisi kalau cuaca dingin kita kedinginan.
Nah, sekarang kaca diciptakan untuk melindungi kita dari panas dan udara dingin ya. Jadi kembali lagi teknologi itu yang penting bermanfaat nggak untuk manusia seperti itu. Nah, tadi yang Sesiung Hoklai bilang ya, dari Fang Pian atau Hokkennya Hong Pian ya, Hong Pian ya. Jangan jadi ya kalau bisa jangan jadi Sui Pian juga ya. Seperti contoh lah kita penggunaan kantong kresek. Ya kan zaman orang tua kita dulu kan hanya cukup pakai keranjang kan. Zaman masanya pakai keranjang kan, belanja ke pasar keranjang. Tapi sekarang kita ya bikinnya jadi orang menciptakan itu kantong plastik kan agar apa tujuannya? Kan agar Hong Pian jadi atau Fang Pian kan. Padahal saya pernah ada baca sejarah kantong kresek awalnya itu diciptakan adalah kantong kertas. Ya, kantong kertas untuk memudahkan membawa barang belanjaan. Tapi semakin banyak kantong kertas itu, semakin banyak pohon ditebang. Lalu kemudian muncullah diciptakan lagi adalah kantong kresek seperti itu. Ya, kantong kresek ini sebenarnya salah nggak sih? Saya pikir enggak ya. Cuman yang menjadi salah itu adalah karena itu tidak dipakai ulang kembali. Ya, itu yang menjadi masalah. Nah, saya sering berpikir ya, atau mengajak beberapa, kadang ada seperti kalau lagi diskusi dengan mahasiswa itu, saya sering bertanya, yang dimaksud dengan sampah itu apa sih sebenarnya? Ya kan, ada yang bilang tidak terpakai lagi, ya kan, ada yang bilang itu yang barang tidak berguna, lalu apa ya, barang yang jorok dan sebagainya. Saya bilang, sampah itu adalah karena tidak ada nilai. Ya kan? Karena sesuatu itu tidak ada nilai, makanya baru menjadi sampah kan. Emangnya Sejong saja pernah nggak sih lihat orang buang Tupperware, botol Tupperware dan sebagainya, pernah nggak coba? Kan tidak kan gitu loh. Tapi karena kenapa orang dengan gampang membuang seperti botol air mineral dan sebagainya. Kenapa? Karena kan tidak ada nilai kan. Coba ada nilai. Coba bentuknya seperti keramik kaca yang hiasan, ya dibawa pulang kagak dibuang, ya kan? Nah itu seperti ya. Jadi itulah sebenarnya yang terjadi, ya kan? Coba kenapa orang buang baju? Karena kan sudah ya mungkin murah gitu loh. Oh ini bajunya baju murah, buang aja seperti itu. Coba bajunya yang ada yang harganya jutaan, mau nggak dia buang? Belum tentu kan. Jadi saya pikir, nah itulah segala sampah adalah mungkin sesuatu dari segi nilai ya sepertinya gitu loh. Ya terus kemudian kita lihat lagi. Sekarang styrofoam diciptakan untuk apa? Untuk yang wadah makanan ya seperti itu. Nah padahal zaman dulu juga bisa ya bungkus dengan daun pisang gitu. Di Medan kan ada juga ya kadang yang jualan dengan pakai daun pisang seperti itu. Atau dulu orang bilang bungkus daging itu pakai daun jati, ya kan? Nah, tapi ya itulah balik lagi ya selalu sesuatu yang dimudahkan dibuat Fang Pian ya. Malah akhirnya dibuat jadi Sui Pian. Jadi ya udahlah gitu loh. Jadi dipakai dengan cincai seperti itu akhirnya gitu. Oke, tadi saya lihat ada Lady Secia. Lady Secia, saya sudah tangkap. 早上好，九零师兄，早上好，是张师姐。Ya, Cie. Karena讲故事ya. Ini tentang PL. Baru Johnny Susyong bilang kata, saya langsung teringat. Kebetulan Sabtu saya ada mau keluar rumah. Nah dari tetangga titip ada 3 lembar kata lumayan besar. Jadi dari mobil pintu belakang saya sampai dorong sampai ke bagian tengah. Nah saya bilang oke, saya mampir depo Titik Kuning. Saya sampai depo Titik Kuning katanya nggak bisa, nggak terima. Loh, saya pikir kok saya nggak tahu ya kata lembaran nggak terima. Saya tahunya kan terima botol-botol, berarti kan sejenis kata pasti bisa loh. Ya nggak bisa sih katanya. Udah sore, mau jam 5 lah. Mereka udah mulai mau pulang, udah mau tutup depo. Dan beberapa ada baju lah, banyak daur ulang. Memang saya suka kumpulin dari tetangga. Kalau ada mau keluar, ada yang suka saya mau keluar, saya titip ya. Ya udah titip. Jadi ini udah sering galau jadinya ya. Ini kakak gimana ya? Terus saya keliling lah keluar.
saya coba ke toko kasar, kasih toko kasar pasti mau kan mereka masih bisa dipotong buat bikin sesuatu buat jual. Nah udah sore, toko kasar udah tutup semua. Aduh ini gimana ya? Udah saya ada urusan belanja, udah saya pulang saya udah nggak ingat lagi ada kasa, udah lupa ada kasa di dalam mobil, udah lupa. Nah besoknya siang saya ada acara di gedung Thai TV di Jati Junction, dan saya pun lupa ada kasa di dalam mobil karena saya sendiri yang nyetirkan di depan, nggak lihat ke belakang, jadi di belakang ada kasa, saya pun nggak ingat. Begitu selesai acara saya ada belanja barang sistem banyak. Nah security yang di gedung Thai TV bantu saya angkat barang. Suci saya bantu katanya, dia lihat bawaannya banyak, ada taimi segala macam. Dia bantu, begitu saya buka mobil ada kaca. Loh, Suci kok ada kaca nih, mau gimana? Sedang mau saya ke daur ulang loh, tapi katanya nggak bisa. Jadi setahu saya Jati Junction punya daur ulang dikumpulin, nanti mobil dari Semarang yang datang jemput ya. Katanya apa memang benar ya? Ini kata nggak bisa diterima di depo Suci ya, depo daur ulang. Nggak tahu juga Suci katanya. Tapi kalau Suci mau kasih saya mau. Kebetulan rumah jendelanya kan ada yang katanya udah pecah, jadi saya belum sanggup beli kaca katanya. Oh ya udah kalau gitu silakan ambillah. Senanglah saya kan. Ini kaca saya udah lupa. Terus dia udah keliling kemana-mana, itu kaca di dalam mobil, nggak mungkin toh saya kembali lagi ke tetangga kan nggak enak kalau kita balikin lagi barang kan. Terus saya udah pikir berarti kalau nggak besok Senin pagi saya mesti keluar cari toko kaca, kasih dia ke toko kaca. Nah kebetulan security ini mau, ya udah saya kasih aja udah. Dia bawa turun. Saya langsung begitu sampai nyetir saya mikir, ini barang kan orang mau buang ke depo. Karena pernah saya dikasih tahu yang mengelola depo, barang yang udah dikasih depo, relang kalau mau harus bayar. Kalau tidak bayar berarti mencuri. Waduh mampus lah, ini security-nya berarti mencuri dong. Terus saya lupa pesan lagi. Saya lupa fotoin kalau seandainya dia nanti ada masalah dengan kaca itu kan saya bisa tunjukin foto bahwa ini memang dari saya gitu. Tapi ya udahlah, mau ngomong nggak terjadi apa-apa. Nah ini satu pertanyaan. Tahu saya mau di Taiwan, mau di Malaysia, mau dimanapun, barang daur ulang yang masih bisa reuse kembali. Kalau relawan membutuhkan atau relawan memang kebetulan di rumah lagi mau beli barang ini, kebetulan ada di depo kan bisa kan di reuse kembali kan, betul nggak Jonisus ya? Nah ini yang saya bilang kalau ambil barang dari depo berarti mencuri. Aduh mampus deh, ini gimana ya? Jadi galau kan gitu kan. Jadi ya udah, saya doa aja nggak terjadi masalah. Terus katanya segera itu nanti dia gimana bawa pulang ya. Saya pun lagi mikir ya. Ya udahlah, urusan dia nanti mungkin dia bisa atur gitu ya. Nah itu aja sih yang saya teringat tentang daur ulang kaca. Terus yang kedua tadi tentang apa ya, dunia merubah kita atau kita merubah dunia. Kita lah yang merubah dunia loh. Seperti contohnya tadi cerita mengenai binatang. Orang sekarang pelihara anjing kucing. Itu udah diajarin bisa ke toilet loh. Mereka mau buang air besar ke toilet. Nah kucing kalau membuang air besar kan dia takar-takar kembali lagi untuk nutupin kotoran dia. Kalau anjing mau buang air kecil kan angkat kaki. Nah sekarang ke toilet udah dibiasakan dia seperti duduk di toilet. Nah begitu nggak ada toilet ya seperti itulah dia nggak angkat kaki. Berarti memang benar manusia merubah ke ini ya sifat binatang itu ya. Itu yang saya lihat. Nah kebetulan teman saya satu dia buka pet shop, beberapa pet shop di Jakarta. Setiap liburan kenaikan kelas atau liburan akhir tahun kita nggak bisa bikin reunian karena dia nggak bisa ikut. Dia alasan kalau liburan akhir tahun sama liburan kenaikan kelas anak-anak, saya nggak bisa keluar negeri, nggak bisa kemana-mana. Saya sangat sibuk karena pet shop saya itu berubah menjadi hotel. Orang-orang kaya yang pelihara binatang itu semuanya nitip binatangnya ke tempat dia. Jadi saya selalu bilang dia punya hotel. Hotelnya banyak dia. Jadi buat orang nitipin binatang peliharaannya ada kucing, anjing, kadang burung juga ada. Jadi dia bilang, sebenarnya saya senang. Saya lihat banyak sekali binatang-binatang yang tingkah lakunya. Ada yang memang udah diajarin dari rumah, sangat pintar. Terus ada yang cantik-cantik. Ada yang datang pakai baju, bawain baju. Tiap hari kita gantiin baju. Katanya, saya sekarang mikir kembali ya, kok saya kayak urus anak kecil lagi ya gitu. Terus melihat tingkah laku mereka itu kok kayak anak kecil yang kita ajarin sesuatu itu dia bisa berkembang. Bisa terima, bisa accept ya apa yang diajarkan. Dia terima, nanti dia bisa reply ke kita gitu, bisa interaksi dengan kita gitu. Karena saya merasa kok mau ya orang pelihara binatang, saya balikin, kenapa lu mau buka pet shop?
buka besok, berarti lu kan menjual ya kan, benar nggak? Ya Iya. iyalah, lu menjual ya pasti ada orang pelihara, benar nggak? Ya kan? Nah, gitu aja sih dari Susyong. Oke, Kanan ya. kanan ya Suci ya. Oke, mungkin saya kasih sedikit tanggapan tentang kaca ya. Kalau yang kita memang sih sebenarnya yang kita terima itu lebih ke botol ya, botol-botol sih. Kenapa? Karena botol-botol itu biasanya yaitu sudah ada yang apa? Botol itu botol kaca dengan lembaran kaca itu memang beda, beda ya. Kalau kita di Jakarta juga penerimanya beda gitu loh. Seperti contoh kalau kaca-kaca itu biasanya di toko kaca itu mereka ada potongan kemudian mereka hancurin. Nah nanti biasanya ada yang apa yang pembeli itu khusus yang mereka mengolah khusus kaca. Jadi kalaupun toko kaca Sece bawa botol kaca ke sana mereka juga nggak bisa. Jadi itu sebenarnya apa beda ya yang pembelinya itu beda sih sebenarnya seperti itu. Mungkin itu menjadi alasan yang sepertinya tidak bisa diterima seperti itu sih gitu loh. Nah, kemudian yang tentang tadi Sece bilang itu saya Sece kan mau serain itu ya. Secara ini kalau nggak salah mau serain barang itu ke depo, lalu satpamnya minta ya, Ce, bener nggak? Iya betul betul. Kebetulan saya tuh nggak sadar kan, ada di mobil dia langsung tanya. Saya bilang iya nih saya galau nih. Oke. Dia bilang boleh nggak saya mau pulang? Kebetulan jendela kacanya. Oh boleh silakan. Silakan. Saya udah senang banget kan. Itu bisa diturunin dari mobil saya. Iya. Oke. Gini, kalau saya jadi gini, makanya itulah gunanya kita mesti paham prinsip 5R ya. Benar nggak? Kalau barang yang di depo itu sudah adalah di penghujung ke recycle. Oke. Di atasnya recycle itu ada reuse kan? Benar nggak? Itu ada reuse. Nah, satpam ini mau memakai untuk dipakai ulang. Itu lebih bermanfaat sebenarnya, Cek. Jadi kalau menurut saya itu tidak salah. Itu satu. Oke. Lalu tadi Sece kan ada bilang, aduh nanti dia bisa dituduh mencuri nggak ya? Mungkin saya definisikan sedikit mencuri itu ya saya nggak tahu ya kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu kalau mencuri itu kan adalah mengambil barang orang lain tanpa seizin daripada pemilik. Ya, saya sih ini mungkin definisi saya sendiri ya. Nah, sedangkan yang pemiliknya kan adalah Sece. Ya kan, adalah Sece dan saat itu Sece masih ada. Saya pikir is okay ya, itu bukan hal mencuri. Beda kalau barang sudah Sece serahkan ke depo, sudah diterima dan dianya datang ambil tanpa seizin dari PIC ya, depo. diam-diam ambil ya. Nah, itu kan beda gitu loh, Ce, ya. Jadi sebenarnya tidak ada masalah. Nah, sama seperti seperti kita punya supir, ya kadang kan pergi ambil barang daur ulang ke tempat orang lain. Dan kadang kan mereka biasanya mereka izin gitu loh. Misalnya izin, contoh ya, kadang dikasih kursi kecil, sepeda anak-anak misalnya yang kecil. Jadi berapa kali kadang supir kan bertanya ke saya, Pak, ini boleh nggak saya minta untuk anak saya, dia tanya seperti itu, ya. Dan dia kadang ada ngomong, saya sudah minta izin kepada yang tadi pemberi. Oh ya udah kalau gitu nggak apa-apa, silakan ambil. Tapi nggak apa-apa, kamu calengin aja deh, ya kan? Kamu calengin aja gitu loh, ya kan? Nah tujuan calengan kan adalah ya dia juga ada berkah. Ya kan, tujuan barang ini dikasihkan agar yaitu reuse kan gitu loh. Aha, gitu loh. Ya, jadi dan dia juga sudah seizin yang pemilik. Ya, sudah izin yang pemilik. Kalau sudah izin pemilik tentu harusnya kita kan yang diberi. Ya diberi daur ulang ya, tapi kan pemiliknya sebenarnya kan sudah memberikan izin. Saya rasa tidak ada masalah sebenarnya seperti itu. Ya, jadi saya pikir ya kembali lagi lah ya. Benar salah itu kan hanya tergantung sudut pandang saja sih sebenarnya. Ya, oke ya seperti itu sih. Nah, Sesiung Johannes, saya udah tangkap dia Johannes Sesiung. Waduh, ini kayak polisi aja jadi sudah 2 kali naik turun tangan nih, kasihan nih, kecapean ya. Ya Sesiung. Oke,
Ya, sebenarnya sih saya ingin menambahkan tentang menambahkan tentang benar salah yang kalau mengambil barang yang di depo pelestarian lingkungan, tapi penggunaannya untuk reuse dan asumsinya saya bukan asumsi ya, dan sebetulnya sudah ada izin lah ya, izin-izin yang sudah bersangkutan. Sebenarnya itu ya, ini saya ingin cerita tentang perspektif yang lain. Terkadang kalau ingin, saya akan menambahkan bagian yang benar dan salahnya ya. Bagian benar dan salah itu tergantung cara penilaian kita. Cara penilaian kita itu tergantung informasi yang kita dapatkan. Dan yang menjadi masalah, kita itu terkadang suka menilai berdasarkan info yang kita dapatkan, info yang sudah kita dapatkan, dan juga kita tidak mau menerima informasi yang kedua. Itu yang menimbulkan yang namanya misjudgment. Oke, contohnya itu depo. Oke, misalkan begini, ini saya juga bisa saja misjudgment. Soalnya ginilah, ini barang kan sudah masuk depo, kok ada orang ngambil lagi? Saya pasti akan ngejudge-nya, mencuri mengambil barang yang tidak berikan. Setelah saya telusuri, ke PIC-nya misalkan ke Johnny Sesiong deh, di mana aku di Kosambi. Johnny Sesiong, ini kan barang kan tadi kan ada sepeda masuk ke depo ini, tapi kok diambil orang? Saya sudah izinkan. Saya izinkan kok. Ya sudah, selesai. Kalau misalkan saya terima informasi kedua terima informasi yang kedua, saya pasti akan mengubah judgement saya. Oh iya juga ya. Oh iya ya, ditambah lagi mungkin diedukasi oleh daur ulangnya. Ya, kan kita kan reuse atau gimana kan? Itu justru itu gini gitu. Wah, membuat pikiran saya terbuka. Itulah tambah bijak. Yang menjadi salah saya kalau misalkan saya itu adalah saklek. Yang namanya mencuri, itu adalah mencuri. Padahal sudah minta izin karena tidak menerima informasi kedua. Tidak menerima informasi kedua dan tidak terbuka. Kasihan juga. Kita nggak mereceive informasi, malahan kita dok. Kalau dalam bahasa umumnya itu adalah fanatik. Itu ya kasihan sih, karena batin kita makin kacau. Kira-kira seperti itulah. Ya, jadi kembali lagi ke yang tadi. Ya, kita nggak usah terlalu banyak adjustment lah ya. What you see, apa yang kamu lihat, belum tentu benar apa yang kamu lihat, dan apa yang kamu rasa belum tentu apa yang dirasakan, dan apa yang ini belum tentu apa, seperti itu, saya lupa quote-nya. Jadi ya apalah ya, mungkin kalau tips dari saya, mempertanyakan itu boleh, tapi jangan langsung judgement secara sembarangan, karena apa yang kita nilai terkadang keliru. Seperti itu ya kira-kira yang bisa saya tambahkan ya, benar dan salah. Jadi ya lempang-lempang aja dan terbuka pikiran aja deh. Itu aja kalau tambahan dari saya. Oke, kanan touch ya. Salam kebijaksanaan. Kanan Sesiong. Ya, tadi ada Sece Megawati. Sece Mega mau sharing, Sece? Iya, pagi Sesiong. Ya. Pagi. Sesiong Joni, pagi. Pagi, Ini, Ce. saya ada ruang waktu nih. Karena kemarin udah saya buat apa kerjaannya, udah tinggal print udah beres. Sekarang masih ada waktu sedikit. Biasa saya cuma dengar, tapi mulutnya nggak cuap-cuap gitu. Sesiong Siti, suara saya jelas nggak sih? Ya, jelas ya. Oke. Tadi melanjuti tadi yang daur ulang, itu saya ingat sekali. Dan juga dari dulu sampai sekarang itu kita lakukan. Dulu waktu ada mama saya, itu mama saya paling suka tuh kantong kresek tuh bekas belanja dari mana? Sorry. Sama dia dirapihin, dilipat-lipat. Karena ada anaknya yang di Bogor itu dia buka semacam toko kios gitu,
yang jualan sembako. Jadi setiap berapa bulan sekali kita kunjungi mereka dan kita bawa itu. Koran juga sama. Dulu kita langganan koran, kita rapihin gitu kirim. Tapi nih Sesiung Doni yang bikin saya hati saya ngenes sekali adalah begitu kita bawain kantong yang bagus-bagus, yang kita udah rapiin, kalau kotor pun kita cuciin, kita jemur, gitu ya, untuk dipakai ulang. Itu istrinya atau anaknya itu main seenaknya aja. Aduh, hati saya bener-bener deh. Aduh, itu kantong kenapa dibuang begitu aja? Padahal kita udah sayang-sayang, kita untuk buat daur ulang. Itu bekas, walaupun dia bekas pakai pun kita bisa daur ulang lagi gitu. Itu benar, sampai sekarang pun kita hati saya sampai saya sama adik saya di rumah itu hati saya sampaikan, aduh kasihan, sayang banget gitu, kasihan itu kantongnya, padahal masih banyak orang yang mau, yang bukannya mau ya, kantong itu bisa digunakan untuk yang membutuhkan, atau kita kan jualannya kan kering-kering gitu ya, masih bagus, masih bersih gitu. Bisa juga kan untuk tukang sayur yang basah-basah, yang kotor-kotor gitu kan, yang ada tanah-tanahnya gitu. Itu aja sih Sesiung Cice, cuma hati saya sakit. Yuk Kanan Sesiung Cice, kita lanjut kerja. Kenapa harus sakit, Ce? Itu kan usaha kita, udah gitu usaha mama saya dengan apa? Iya, maksudnya ya kalau memang dia tidak ini, coba berikanlah yang ke yang lain gitu aja sih, ya kan. Ya, tapi kan itu masih saudara, jadi kita ada ikatan saudara juga. Nah, kalau itu karena dikasih orang. Karena ikatan itu kan yang jadi merasa sakit kan. Iya. Kalau orang lain kan nggak sakit gitu loh, makanya melekat akan ikatan saudara tersebut. Duka lagi ya, duka. Iya. Kanan. Oke, Kanan ya Ce ya, sharingnya. Iya. Nah, oke, sekarang kita udah jam 8.15 ya. Coba kita ke kuis dulu. Sesiung Johannes ya, yang apa ya, yang bagian ini ya, share screen ya. Boleh coba kita ke kuis dulu. Halo? Host? Oke, ya kita ke kuis dulu ya. Nah ini seperti biasa Sesiung Cice, terutama kalau yang baru ya, baru tergabung ya, nanti kita jawabannya itu siap-siap untuk diketik di chat room everyone ya. Jangan absensi di sini, jangan terbalik pula. Nanti akan dinilai. Ya, jadi format jawabannya itu adalah nomor soal, kan ada 1 sampai 6. Nah, tinggal jawabannya A, B, C, D, E biasanya. Seperti itu ya, Sesiung Cice ya. Kita mulai ya. Coba yang nomor 1. Oke ya, ini cerita tentang batang besi dan sapi betina. Oke. Pertanyaan pertama, hati yang seperti apa yang dapat membuat kita hidup tenang dan damai? A. Hati seluas lautan. B. Hati seluas ladang sawah. C. Hati seluas jagat raya. D. Hati seluas istana raja. E. Hati seluas gunung Semeru. Agar hidup kita bisa tenang dan damai. Orang yang hatinya sempit akan membangun tembok. Kalau misalnya ada kata membangun tembok di hatinya. Oke, jadi ini kebalikan ya. 5, 4, 3, 2, 1. Close ya. Oke, jawabannya kita lihat. Nah, hati kita harus seluas jagat raya. Ya, jagat raya ini besar sekali, Sesiung lautan itu masih di bawah jagat raya ya. Aha. Jagat raya itu kan berarti seisi alam. Oke. Yang kuis nomor 2. Mengapa anak pejabat sedih?
A. Karena dimarahi ayahnya. B. Karena mendengar hidupnya hanya sampai umur 18 tahun. C. Karena tidak lulus ujian pejabat. E. Karena melakukan hal tidak baik. E. Semua jawaban salah. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah B. Karena mendengar hidupnya hanya sampai umur 18 tahun. Ya, karena tadi dia pergi melamar ya, melamar nasib. Nah, itu langsung saja Master ada pesan ke kita ya, tidak boleh melamar nasib. Kalau kejadian seperti ini tentu kita akan menderita seumur hidup. Nanti kita sharing ya tentang khomya ya. Ini di Medan kan banyak nih khomya ini. Dulu saya juga hobi khomya nih. Oke, next. Nomor 3. Di bawah ini adalah apa yang dapat kita pelajari dari cerita ini. Kecuali, nah ada kecualinya ya. A. Memiliki kehidupan yang panjang. B. Dengan hati penuh cinta kasih, maka semua makhluk dapat hidup aman dan tentram. C. Demi memenuhi nafsu makan sesak menyantap hewan. D. Membangkitkan cinta kasih universal untuk melindungi semua makhluk. E. Setiap orang memiliki sifat bijak. Nah, ini kecuali ya. Oke. Kecuali apa yang dapat kita pelajari? 5, 4, 3, 2, 1. Kayaknya banyak kejebak ini. Terus oke, jawabannya adalah A ya, memiliki kehidupan yang panjang ya. Kita memiliki kehidupan panjang itu tidak bisa kita maksudnya tidak bisa kita tahu ya. Kapan umur kita, kapan kontrak kita habis. Oke, kuis nomor 4. Nah, ini kuis yang dari cerita petani tua dan kerbau. Oke, coba kita masuk ke kuisnya. Apa permintaan Pak Tua kepada pembeli kerbaunya? A. Membuatkan kandang untuk kerbau. B. Tidak boleh membunuh kerbau. C. Tidak membiarkan kerbau bekerja terlalu keras. Lima, 4, 3, 2, 1. Oke, jawabannya adalah tidak boleh memberikan kerbau kerja keras dan tidak boleh membunuhnya ya. Jadi tidak ada membuatkan kandang, makanya tadi orangnya itu mengikatnya di bawah pohon seperti itu. Oke, kuis nomor, ini ya, jawabannya E ya, jawaban B dan C benar. Oke, kuis nomor 5. Mengapa Bapak Tua mengambil kembali kerbau? Ya, A, karena tidak tega melihat kerbau diikat. B, karena sayang dengan kerbau. C, karena kerbau harus membajak sawah lagi. D, karena pemilik baru kerbau membiarkan kerbau kerja keras. E, semua jawaban salah. Oke, tadi bocor deh saya. Oke, jawabannya 5, 4, 3, 2, 1. Plus ya, jawabannya adalah karena tidak tega melihat kerbau diikat pas dia datang ya.
pas dia datang membesuk kerbaunya. Oke, jawaban nomor kuis nomor 6. Apa yang dapat kita pelajari dari cerita ini? A. Cinta kasih universal. B. Bersyukur. C. Cinta kasih orang tua. D. Jawaban A dan B benar. E. Jawaban A, B, C benar. Nah, ini agak membingungkan sedikit. Kita tunggu sebentar. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, jawabannya kita lihat. Jawabannya E ya. A, B, dan C benar. Ya, karena tadi yang cinta kasih orang tua itu juga di-sharingkan oleh master. Ya. Oke. Sambil nunggu rekapan pemenangnya, mungkin Sesiung Sece mau sharing kah? Nah, yang saya bilang tadi itu Kwamia itu Sesiung Sece. Di sini ada yang hobi Kwamia? Kalau saya dulu hobi Kwamia nih. Ada tempat orang bilang Shamsinya bagus, waduh, saya pergi dah ke sana. Ya, pertama kali saya umur 21 pindah ke Jakarta, ya, mulai bekerja. Pada saat waktu mau mulai usaha, wah itu saya sampai pergi Shamsi kemana-mana tuh. Karena ragu-ragu nih, ini usaha apa enggak nih? Ya kan, nanti kalau nggak bagus gimana nih? Shamsi lah kemana-mana, sampai ada berapa tempat kelenteng ya yang katanya besar dan cun, pasti saya pergi itu biasanya. Oke, ada yang mau sharing tentang ini? Ramalan pasti banyak nih kalau Sesiung Sece yang dari Medan nih. Kwamia. Percaya nggak sih sama Kwamia? Wah, hening. Oke. Nah, Linda Sece. Nah, boleh Linda Sece. Linda Sece boleh sharing? Silakan Sece. Pagi dan cảm ơn Bernie Sư Siêu. Cảm ơn Sang说故事. Cảm ơn semua Sesiung Sece. Pagi semua Sesiung Sece. Salam sehat selalu ya. Saya belum Sesiung cerita tentang Kwamia ya. Ingat-ingat ya kalau kita manusia ya, sering kalau mendengar di situ ada tempat ya, subuh itu pandai untuk Kwamia gitu. Pada berebut semua ya, mengebut semua ya ke tempat situ ya. Tapi kalau Miaho ya diceritakan itu, wah Miaho gimana senang hati ya. Tapi kalau sebaliknya itu gimana ya, balik rumah ya pasti dibilang ini tulang tikus nih, Paim ya seumur hidup, aduh pusing ya. Aduh gimana nih. Jadi ini adalah boleh dikatakan tahayul ya kalau kita percaya. Tapi kita kan bisa lihat dari keadaan sekarang ini, kita bisa lihat masa yang karma yang masa lalu sama karma sekarang dan yang akan datang. Jadi namanya Kwamia itu saya merasa seperti kita lihat tiap tahun gitu ya. Ini sio apa bagus ya, yang mana yang beruntung, yang mana yang harus
Pathai Sue atau apa-apa Ciswa, ya. Ciswa. Kalau Jakarta sebutnya Ciswa. Apa Ciswa itu Kaikwat. Poun gitu ya. Poun gitu. Ciong ini, Ciong itu. Iya, dulu saya sangat percaya kali ya. Kalau Pounnya kadang telat, waduh gimana nih nanti ada apa ini ya. Jadi kita memang ada perubahan ya dalam kita ya kalau kita mendengarkan ya ajaran Buddha. Jadi kita bisa kalau kita bisa mengubah kita sendiri ya, mengubah diri sendiri. 天天都是好，天天都是开心天，天天都是吉祥日ya. Jadi memang sangat berpengaruh ya dalam kehidupannya ya. Jadi betul-betul yang seperti ajaran Buddha itu ngajar kita 人人都有一念心, tergantung pada kita ya, mau nggak membangkitkan dengan sebersih niat yang baik. Ya, tentu saja ya saya merasa tiap hari harus daur ulang juga ya di dalam diri kita ya, batin kita ya. Tentu dalam keluarga ya, dalam bersahabat ya, dalam masyarakat ya, dan juga dalam berita dari dunia. Tentu saja kita mau yang baik dong, sebersih yang niat baik. Tapi kadang-kala kalau ada terjadi sesuatu, apakah kita bisa untuk membangkitkannya? Ya, kadang kita gimana ya? Dalam kehidupan sehari-hari ya, sering kita selalu bilang harus mempraktikkan dharma dalam kehidupan sehari-hari. Tidak banyak menimbulkan banyak sampah ya dalam rumah kita ya. Jadi kadang-kala kalau kita pergi ke supermarket ya, ada lihat-lihat gitu ya, pasti ada dikit ya, dikit banyaknya pasti ada yang bawa pulang. Ya, jadi habis kita konsumsi, jadilah sampah. Jadi saya merasa cerita 2 hari ini ya, itu sangat mencangkup, sangat luas ya, sangat luas ceritanya. Itu saja sih cerita saya. Oke. Ya, Kanan ya C ya. Memang sih kalau tapi dulu saya komnya gini loh, waktu mau ke Jakarta itu kan, waktu itu berarti masih umur yaitu 20 sih, saya ke Jakarta itu umur 20 komnya. Jadi waktu itu pakai kartu. Lalu dibilang gini, kamu umur 22 sudah bisa menjadi bos gitu loh. Ya pengusaha lah ya. Oke. Nah, jadi pada waktu yang tadi saya bilang saya kerja sama orang umur 21 itu, nah mulai masuk ke 22, di situ saya mikir terus, waduh saya dilamarkan ini jadi harus ini. Jadi itu membuat tekad saya untuk ya udah buka toko seperti itu. Jadi ada sedikit positifnya juga ya, jadi memacu ya. Cuman memang ya itu yang tadi itu timbullah banyak keraguan ya, kalau buka ini nanti gimana ya, itu artinya pergi jamsi lagi. Ya memang kalau sebenarnya ya, kalau kita ke pelamar itu kan sebenarnya ibarat katakan nasib kita sudah dibacakan oleh orang tersebut. Ya entah apakah itu bisa benar ataukah itu mungkin kadang salah, berarti kan kita sudah menyerahkan nasib kita kepada mereka, ya kan, orang pintar tersebut ya. Nah kalau yang hal baik yang kalau hasil terawangnya itu baik, waduh kan kita seneng ya, waduh lu sekian umur sekian lu cak beliau lah, oh kita senang happy gitu loh. Padahal kalau kadang kita happy, kadang kita jadi lupa untuk apa? Oh kita lupa lagi untuk berusaha, kita lengah, ya kan? Nah kita itu jadinya akhirnya jadi lengah ya. Nah mungkin malah kalau kita jadi lengah,
kita lupa untuk berbuat baik, akhirnya nanti malah membuat nasib tersebut bisa berubah gitu kan. Nah, tapi sebaliknya kalau yang di Terawang itu buruk, ya kan? Seperti saya, jujur saya dulu keluarga saya pernah cerita ribut kan, sering ribut ya sama orang tua sebenarnya. Nah itu karena dibilang kita ini show-nya udah show besar semua, udah meo, panfa, udah ngadi. Waduh, kita jadi sedih. Ya kan? Nah, tapi untung ada Dharma Master ya, ada kata perenungan, akhirnya jadi. Nah, jadi artinya Siung Secen, nasib bisa berubah. Percaya, saya udah ngalami nasib bisa berubah. Ya, nah tinggal ke arah baik atau ke arah buruk seperti itu aja. Makanya kalau kita mau nasib kita selalu baik, selalu menanam kebajikan dan kebajikan terus. Ya, sehingga ya kan karma buruk yang akan muncul dampaknya tidak akan begitu berat. Ya kan? Nah, sebaliknya kalau kita ya kan tidak lengah dengan hasil yang sudah kita capai, tidak lagi ada mau menanam istilah kata kebajikan, mungkin karma baik kita, timbunan karma baik kita itu akan berkah kita itu akan habis, berkah kita itu habis. Ya, makanya banyak ya kita sering melihat, kok dia baru kaya sesaat kemudian ternyata mungkin sudah berpulang gitu loh. Ya kan, artinya mungkin begitu karma kekayaannya langsung bertambah, tapi karma kehidupannya sudah habis seperti itu. Oke, di sini ada satu yang Seceyeni ya. Nanti boleh nggak saya coba karena sudah keluar pemenang ini, saya berikan kesempatan dulu ya buat mereka sharing ya Seceyeni Susanti. Oke, yang pertama, Seceyeni Lijaya mau sharing Sece? Selamat pagi, Joni Ya, Susu. Sece, pagi. Ya, Kak Ania, Sanjung Kuse. Pagi ini mungkin saya mau berbagi sebentar ya yang mengenai Kwamia ya. Tadi ada peramal anak muda ya, tapi dia diramal sampai umur 18 tahun. Iya. Tapi dia menanggapinya dengan hati yang welasasi ya. Dia bisa menanggung sapi betina. Terakhir dia panjang umur. Jadi ini semuanya respon ya. Ada apapun itu tergantung respon dari kita. Bagaimana menerima hal yang berdatangan, masalah yang berdatangan, itu tergantung respon kita. Jadi responnya pemuda ini sangat baik. Jadi kita belajar dari cerita ini ya. Hal yang lain yang seperti yang saya pelajari dari kehidupan ini ya, sehari-hari, sudah beberapa tahun yang lalu memang itu teman saya, suaminya itu didiagnosa usianya sampai seberapa, 3 bulan atau 6 bulan ya. Jadi memang dari pihak keluarga tidak mengasih tahu ke suaminya sendiri, tapi terakhir suaminya mendengar dari keluarga yang lainnya yang mereka waktu berbicara. Jadi waktu itu dia down, malah mempercepat usianya dan dia bukan 6 bulan atau berapa ya, 2 bulan lebih aja dia sudah meninggal. Itu udah efek seperti yang tadi kita itu respon batin kita, respon kita. Jadi sangat benar ya, kita sudah di secia, kita mendengar Sanjen ceramah ya, itu sudah membuat kita, batin kita lebih tenang. Apapun itu kita jalani dengan menerima. Respon itu paling penting menurut saya. Seperti itu Joni Sesiong Kak Ana. Ya, karena Cece ya. Memang dengan Dharma Master, begitu penderitaan datang, kita harus bersahabat dengan penderitaan tersebut ya. Benar nggak? Jadi tidak usah terlalu banyak khomia lah. Ya, padahal kita bisa khomia kita sendiri loh sebenarnya. Benar nggak? Kan dikatakan kan mau lihat kehidupan akan datang ya, lihatlah kondisi sekarang. Berarti kita udah bisa khomia diri kita sendiri sebenarnya. Ya, kita sendiri. Sece, saya perhatikan ya dulu Sece kayaknya nggak gitu berani ngomong ya, sharing-sharing ya. Sekarang makin mantap loh Sece. Kemarin ketemu di Depok ini langsung. Dulu kayak berapa kali setiap nanya agak malu-malu. Bagus Sece ya.
Iya. Kadang-kadang. Jadi sama seperti kisah Leuven ya kan, apa Leuven ya kalau nggak salah, kan ada kan yang kayak buku apa itu ya, yang mana dia diramalkan itu bahwa dia kan meninggal di umur berapa, 25 kalau nggak salah. Akhirnya yang dia ketemu apa ya waktu itu semut dan sebagainya ada kan. Nah itulah memang sebenarnya artinya nasib bisa berubah sebenarnya, ya nasib bisa berubah. Oke, Laili Sece mau sharing? Oh tadi ini Laili Sece. Bentar Susyong. Oke. Sharing lagi, terus sharing lagi. Oh nggak apa-apa sih kalau Sece nggak mau, boleh. Sharing call me juga. ya. Sharing call me hanya ada satu cerita ini sebenarnya dari donatur saya. AI ini punya anak 4. Jadi anak nomor 3 kena ada benjolan di leher, arah kanker. Nah, anak pertamanya bilangin sama mamanya, cobalah tanya ke Lady, dia kan donatur. Mama kan selalu menyumbangkan dana untuk fisikal lewat dia. Mungkin dia lebih paham. Cobalah tanya dia, ini mau berobat kemana? Karena dianjurkan dokter dari Medan kan harusnya berobat ke Pineng gitu. Jadi dia tanya saya, dokter di Pineng yang mana yang bagus? Sebenarnya saya nggak tahu dokter mana yang bagus. Rata-rata semuanya bagus. Tergantung jodoh kita. Nah, kalau ketemu dokter, kita harus percayakanlah ini kepada dokter, ya kan? Nah, berdoa juga lah, semoga bisa ketemu dokter yang bisa berjodoh, bisa sembuhkan dia gitu. Tapi AI ini terlalu percaya tahayul, dia pergi lagi muisinnya. Gitu. Apakah bagus nggak ini mau dibawa ke sini, cocok nggak gini. Pertanyaan banyak dari sana. Terakhir dia cari saya, nggak jadi ke Pineng. Memang dia ada tanya saya, di Pineng di mana bagus. Nah saya hanya kasih tahu. Saya pernah bawa orang berobat. Saya kebanyakan pasien yang saya bawa berobat ke Island Hospital, rata-rata sembuh ya. Tapi juga jodoh juga, tergantung jodoh juga. Dan pasien mau menurut perkataan dokter. Larangannya itu jangan dilanggar gitu. Nah, dia katanya nggak ke Pineng, saya nggak ke Pineng. Muisin katanya nggak cocok ke Pineng, harus ke Melaka. Gitu. Jadi bawalah ke Melaka. Melaka kemoterapi lama di sana sampai sebulan, pulang terus nggak sembuh, balik lagi suruh sinar. Di sinar selesai pun masih katanya virusnya masih ada, kankernya masih ada. Terus kemo lagi lah sekali lagi. Akhirnya kemo sekali lagi. Berarti ini pasti sangat kasihan loh. Menjalankan 3 tahap yang sangat merusak tubuh dia ya. Terus saya udah kasih tahu kalau misalnya kanker janganlah kasih minum susu dulu karena saya tidak tahu, saya bukan penyandang kanker, tapi saya pernah dengar sharing dari teman suaminya kena kanker yang di leher, berobat ke Singapura, dokternya pesan tidak boleh minum susu. Dia hanya boleh minum seperti susu kayak ensur gitu. Ensur itu bukan susu, ensur itu seperti ukuran dari biji-bijian gitu. Jadi hanya boleh minum susu yang saya sarankan, susu murni, susu sapi itu nggak boleh diminum karena itu akan memicu sel kanker itu makin segar, makin hidup gitu dia bilang gitu. Nah saya kasih tahu ke AI ini, kalau bisa jangan kasih minum susu ya. Saya sih dengarnya begitu ya, kita nurut aja dulu deh gitu. Tapi nggak tahu kenapa dia beli susu beruang. Susu saya beruang itu berdus katanya daripada dia kurang gizi suruh minum susu itu terus, jadi kankernya kan nggak sembuh. Akhirnya juga pergi kan, anaknya ini pergi. Nah itulah kadang mungkin dia ya jodohnya itu harusnya ke Pineng ya, atau dia pilih ke Melaka ya. Itulah makanya kan muisin kan belum tentu bisa kasih kamu yang tepat gitu loh. Ya kan, percaya pada diri kita dan percayakanlah tubuh kita kepada dokter. Kan masa selalu bilang kan, walang isim sang hokuto, walang isim walang isim kuwa busia, isim ku sang holukun no gitu. Walang ka holukun, walang isim sang hokuto gitu kan. Kan masa ya selalu ajarkan kita begitu. Iya, itulah makanya saya bilang percaya tahayul belum tentu benar. Itu yang bisa Lady sharing ya, karena nih ya aja. Memang ya, berarti kadang gara-gara komia itu jadi timbul keraguan. Karena timbul keraguan, akhirnya malah pengobatan jadi terlambat ya, benar nggak? Ya, nah kalau sebenarnya sih ya balik lagi lah, ya yang tadi si C bilang, memang sih saya sangat percaya ya.
kalau tentang berobat itu benar-benar tergantung jodoh dan karma juga ya. Ada yang orang bilang, oh dokter ini jago loh gini, tapi begitu kita pergi berobat itu malah nggak bagus gitu loh, hasilnya nggak bagus misalnya. Tapi coba perhatikan, ada juga kan yang katanya dokter ini kayaknya, aduh ini kurang bagus lah atau gimana, tapi cocok. Ya jadi memang kembali lagi lah jodoh dan karma ya Ce ya. Oke, nah ini Sece Jenny rupanya ya, Sece Jenny. Nah silakan Sece, sorry tadi Sece rupanya bagian daripada pemenang ini. Ya Sece, silakan Sece Jenny. Ya, kok di-mute lagi, Ce? Ya, oke, silakan, Ce. Di-mute lagi. Itu. Ya, jangan pencet lagi, Ce. Stop. Silakan, Ce. Nggak kelihatan. Iya, Ce. Di-mute lagi, Ce, ininya. Ce, kena mute, Ce, itunya. Coba handphonenya dibalik, dimiringin, jadi biar layarnya jadi gede. Cek, masih di mute ya? Halo, masih di mute ya? Ya, udah. Aduh, mati lagi. Udah pentah, jangan pencet lagi, Cek. Jangan apa-apa lagi. Ya, sekarang tinggal ngomong, Cek. Menanggapi jawaban dari Susun tadi, benar sekali. Sebenarnya peramaran yang bagus ya, yang tanpa bantuan makhluk, itu sebenarnya seperti blueprint dari kehidupan kita. Tapi prinsipnya tetap adalah trinitas, yaitu langit, bumi, dan manusianya. Ya, jadi kalau manusianya menambah semua karma baik, yang baik itu akan lebih baik lagi, yang jelek mungkin akan ternetralisir gitu. Iya. Jadi saya berbicara di sini untuk menganggap ini seperti Pak Zhi ya, metafisik China itu. Sayang sekali kalau punah gitu. Dulu saya juga tidak percaya peramalan, sampai saya diajarkan gratis sama ahli Pak Zhi pun saya tidak mau. Tapi akhirnya saya sadar, ini ilmu dari Tiongkok yang harus kita teruskan ke anak cucu kita. Jadi saya belajar malam dan berbayar. Bayarnya sangat mahal. Dan memang kelihatan sekali ada yang persis sama gitu. Sejak percaya Pak Zhi? Itu blueprint, nggak bilang percaya tidak percaya, tapi itu adalah blueprint kita. Kan tergantung manusianya, seperti saya gitu. Sampai kesehatannya dilihat, ginjal saya tidak baik gitu. Nah, jadi saya harus jaga apa? Saya harus jaga minum saya gitu. Boleh kurang. Positifnya itu, Cium. Ambil positifnya lah ya, Ce ya. Iya. Yang jelek kita ambil positifnya gitu. Karena itu tetap trinitas kan 3 bagian. Langit, bumi, dan diri manusianya itu sendiri. Manusianya harus berusaha gitu. Ya, pasti. Nah, baru langit dan bumi atau alam semesta itu mendukung kita. Mendukung, gitu. Benar, Ce. Ya. Tapi bukan peramalan-peramalan yang memakai makhluk ya. Iya. Itu malah nggak bagus ya. Karena tetap kita akan membayar nantinya. Iya. Tidak ada makan siang yang gratis istilahnya. Ya memang akhirnya saya malah jodohnya saya bayar belajar Pak Zhi itu investasi. Karena itu persoalan energi menurut mereka. Oke. Saya makasih. Kan Cece ya. Saya ya cuman karena dulu sebelum di Seci saya juga termasuk ada lihat Pak Zhi juga, Ce. Ya, bahkan jujur saya bisa katakan saya percaya sekali dengan Pak Zhi. Karena saya posisinya waktu itu saya lihat punya saya
Ya, kemudian setelah itu berapa bulan kemudian saya lihat punya mama saya dan dicocokkan itu persis sekali gitu loh. Padahal kan orangnya kan nggak kenal kita ya. Nah, tapi ya itu balik lagi. Pak Ce juga bisa berubah, Ce. Pak Ce itu kan berarti kan nasib yang sudah dituliskan, ya kan? Nah, itu bisa berubah, Ce. Ya, dan saya bilang saya udah buktikan ya. Karena di Pak Ce tersebut dikatakan saya harus ciong sama orang tua saya. Saya harus ciong terutama kepada mama saya gitu loh. Nah, tapi ya itu bisa berubah, Ce. Oke, kan ya Sece ya. Nah, sekarang Chevy Jong tadi bilang nggak bisa nggak sempat sharing. Sece Karnina mau sharing Sece? Joni Sesyong, Kalina Sece izin tidak sharing ya. Oh, oke Ce. Ya. Oke, nah Sesyong Sece, ada lagi yang mau sharing? Oh ya, ya Sece Karnina tulis ya. Oke, ini selain nanti mungkin Sesyong Sece Mas, ini masih ada waktu ya 10 menit ya. Mungkin kalau Sesyong Sece mau sharing boleh. Tapi saya tadi hanya membayangkan saja ya, saya hanya membayangkan yang tadi cerita yang pertama ya. Begitu tadi dikatakan bahwa itu besi besi yang panas itu akan ditusukkan seperti itu ya. Saya langsung, aduh gimana ya? Kok itu kan benar-benar membuat sakit kan? Lagi pula, nah sekarang saya lagi mikir nih, bagaimana pula orang yang menyuruh nih? Menyuruh itu kan berarti pada saat pejabat itu datang, berarti ada dong yang menyuruh, tolong dong saya siapkan hidangan ini satu. Lalu yang melakukan nih, orang yang melakukan nih tadi yang memanaskan besi gitu loh. Ya kan? Lalu orang yang menikmati ya yang hidangan tadi misalnya susu sapi dingin ya. Apa mereka juga bagian daripada penciptaan karma buruk tersebut? Nah, itu. Nah, Sesyong Indra sepertinya mau sharing. Sesyong persilakan Sesyong. Kandan ya, Joni Sesyong. Ya. Kangen sana fokus. Menarik hari ini tentang Kwame ya. Orang Medan paling banyak itu. Iya, sama. Satu yang cerita saya mau sharing. Saya punya teman, Sesyong. Iya. Waktu remaja itu kita dulu sering bersama dan dia juga pernah pergi Kwame. Saya nggak suka, tapi saya suka ikut. Suka ikut dengar gitu ya. Jadi dalam intinya itu dia bilang, nanti teman saya ini ya, kamu cek lauliau home ya katanya. Home-nya gimana nggak tahu lah. Nah, kemarin kita baru jumpa. Ya udah gocap tahu lah, cap lah ya. Interval umur semua rata-rata gocap tuh ya. Sesyong tahu nggak hidupnya ya? Dia semenjak remaja, kemudian nikah semuanya, terus ikut papanya seorang pengusaha menengah ya, lumayan. Dia punya 2 saudara yang lebih banyak kerja di toko itu, kokonya ya. Dia semua pun tak mau tahu. Tapi dia tidak jahat ya. Ya artinya dia duduk di toko, dikasih jabatan tak mau. Disuruh buka toko satu lagi. Saya sendiri pernah nawarin dia buka satu deh, saya kasih kredit 1 bulan, lu 3 bulan. Gak mau katanya. Tapi di lain hal dia juga tidak menyusahkan keluarganya. Dia tidak ada perilaku negatif. Dia hanya koi haitsu ya gitu ya, koi-koi gitu. Punya anak, istri semua oke. Saat ini dia sendiri tamat SMA, anaknya 2 di ITB. Sekarang ada 1 di Jepang. Pinter ya. Kemarin dia tanya saya, waktu kita teman-teman berkumpul, ingat nggak dulu home ya? Dia bilang kan saya home ya. Jadi sekarang saya home ya enggak. Kita banyak yang berpendapat ya kamu home ya lah. Tengok banyak orang pusing ya kalau karir ataupun bisnis ya. Dia tenang-tenang sampai hari ini nggak ada jabatan. Kerjanya kadang ya kalau mau ke toko atau apa mau jalan-jalan ikut anaknya ke Jepang. Makannya juga simpel Sesyong. Dia tiap hari makan mie pansip. Tidak pakai daging, dia bukan tujuan VG loh. Memang dia nggak suka, dia suka polos. Nggak suka aja. Nggak suka, dia suka mie pangsit polos aja gitu ya. Dan tiap hari loh, Sesyong, aneh kan? Tiap hari. Kalau bisa 3 sarapan pagi, siang, malam makan mie, dia pun mau katanya. Dan memang begitu.
sorenya renang, benar-benar enjoy lah, tidak ada pikiran, tidak ada target. Nah, kan kalau ada yang bilang, kalau dari sisi keluarga, oh ini kia boyong, nggak ada perjuangan. Tapi ada yang sisi lain melihat, oh ini home ya, dia memang tidak ada kontribusi. Saya bilang sebenarnya lu udah ada kontribusi, lu nggak nyusahin keluarga kok. Malah anak-anak kamu sekarang lumayan sukses, saya bilang. Jadi setiap orang saya rasa ya, suaminya apa yang lainnya, yang penting satu poin ya, kita ikut Sunfas yang sekarang udah bab 10 ya. Satu lagi itu kita mengerti ya, licie, bahasa Mandarinnya licie. Kita mengerti sesuatu, mengerti alam, mengerti manusia, mengerti seperti tadi ya, ada juga yang tanggapan positif ya, kalau dijalankan positif ya. Tapi ada juga yang dari sisi negatif, tergantung angle mana yang kamu lihat. Jadi satu poin mengerti licie itu, saya ingin tanya Sung Suu Kyi juga. Kita sudah sampai bab 10. Pernahkah kita singgung Dharma tentang mengerti licie? Nah itu kita serahkan ke Sung Suu Kyi ya. Tapi saya rasa yang teman saya itu, saya rasa itu sangat enjoy ya. Demikian Sung Suu Kyi. Kanan. Kanan ya, Sung Indra ya. Jadi memang makanya kembali lagi ke sudut pandang ya, bener nggak? Kalau yang teman-teman pasti nilai dia kan home ya dong, bener nggak? Dia santai, nggak kerja home ya. Tapi yang dari pihak keluarga, ya bener juga ya, ini memang buloyo. Nih oke, ini waktu udah mau habis, tinggal 5 menit. Saya sharingkan sedikit satu cerita, mungkin Sung Suu Kyi pernah dengar ya. Saya nggak tahu pernah dengar nggak. Kan ini sih ada, kira-kira ya kan, saya nggak bisa ceritakan secara persis. Jadi ada seorang yang mungkin seorang profesor, mungkin profesor dari matematika atau apa misalnya ya. Jadi dia pas lagi ke satu pantai ya, ke satu tempat pulau lah ya, pantai ya. Jadi ada melihat satu orang nelayan duduk santai gitu loh. Ya, duduk santai, kipas-kipas. Lalu di situ mereka ngobrol ya. Ngobrol ngobrol lah ya kan, ngobrol santai juga. Nah, lalu nelayan ini hanya punya satu buah kapal, ya satu buah kapal yang nangkap ikan. Jadi kadang pergi nangkap, udah itu pulang, ya kan, udah mungkin setengah hari udah duduk santai gitu loh. Lalu profesornya bilang, ajarin dia kan, kamu harusnya punya satu kapal ini, kamu kerja rajin dikit. Kalau kamu nangkapnya hanya setengah hari, cobalah nangkapnya lebih banyakkan. Dengan lebih banyakkan nanti kamu kan akan bisa kan nanti bisa mencari lagi anak buah yang banyak ya. Kemudian nanti kan kapalnya kan akan bisa bertambah dan sebagainya seperti itu. Ya kan? Nah, setelah itu nanti kamu semakin kapal sudah semakin banyak, kamu tentu kan banyak duit. Kalau kamu sudah banyak duit, ya kan? Kamu kan bisa bisa beli rumah, ya kan, bisa beli apa-apa dan sebagainya. Kemudian hidup kamu kan bisa santai, kamu kan bisa duduk tenang, ya kan, kipas-kipas, ya kan, santai nikmati hidupnya seperti itu. Lalu yang nelayan ini bertanya, bukannya sekarang saya sudah santai hidup saya gitu. Jadi artinya kembali lagi kondisi. Tapi Sung Suu Kyi, pertanyaannya adalah ya, apakah kita akan melewati ya kondisi kita hidup ini dengan seperti itu aja. Kita santai, kita tidak melakukan apa-apa. Ya, kita tian-tian puji tahu lah ya, kita nggak mau tahu lah ya. Oh, di sini lagi ada bencana, kita nggak mau pusing. Oh, saudara lagi susah, tetangga lagi susah, kita nggak mau pusing. Apakah hidup kita itu seperti itu? Walaupun kita hidup santai, tapi pertanyaannya apakah hidup kita punya makna? Ya kan? Nah, kan Master kan ada bilang kan, kita kan ada tiga berkah ya. Satu, ya kita Sifu, Cai Cao Fu. Sifu, apakah kita menyadari nggak kita adalah orang yang penuh berkah? Ya kayak tadi teman Sung Indra kan, dia penuh berkah memang. Mungkin dari keluarganya waktu itu punya duit, orang tua dia, berarti dia harusnya dia menyadari dia penuh berkah. Yang kedua adalah menghargai berkah. Menghargai berkah itu kan banyak kan, bukan hanya menghargai secara nilai materi ya, menghargai waktu enggak, ya kan, menghargai makan enggak,
Kadang kan makan buang, kalau orang makan kan berlebihan dan kita buang seperti itu. Nah, yang ketiga, apakah kita menciptakan berkah nggak, gitu loh. Nah, tentu ya kembali lagi ya Sung Sece. Kita sudah ngerti Dharma, tentu kita tidak akan memakai waktu kita, kehidupan kita dengan sia-sia seperti itu. Ya, oke. Kalau ada yang mau sharing satu lagi, saya kasih, tapi singkat. Kalau nggak ada, mungkin kita tutup. Oh, sepertinya udah mau ditutup ya sama Siung Johannes ya. Oke lah, kalau gitu ini waktu sudah menunjukkan jam 9 kurang 1 menit. Saya nggak boleh bilang jam 9 ya, nanti dibilang korupsi. Oh, nah, udah jam 9. Oke, Siung Sece. Ya, saya sebelumnya saya kan dulu ke Randy Fing Sesiung, Rory Sece, Vivi Liang Sece, Hok Lai Sesiung, Laili Sece, Johannes Sesiung, Megawati Sece, Linda Sece, Aini Sece, Yeni Susanti Sece, dan terakhir ke Indra Sesiung. Ya, juga kanan kepada Sesiung Sece yang masih bersama kita sampai saat ini. Oke, mari kita berdiri. Beranjali Xing Qili Qing Hechang 向佛菩萨及商人行三温心礼，温馨再温馨，三温馨。阿弥陀佛，Siung Sece yang belum absen jangan lupa absen ya. 感恩师兄师姐们， Oke. 感恩，祝福大 Ya, 家。明天见ya. 感恩师兄师姐。感恩师兄师姐，阿弥陀佛。感恩大家。感恩大家。